Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengusung tema OS Android 12. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Agasta Pratama Nugraha, Salsabila Pratidina, Helen Patrick, Dimas Adrian, dan Angger Pria Anugrah. Bisa next slide. Arsitektur OS Android 12. Android 12 adalah rilis utama ke-12 dan versi ke-19 dari Android. Sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Open Headset Alliance yang dipimpin oleh Google. Beta pertama dirilis pada 18 Mei 2021. Android 12 dirilis secara publik pada 4 Oktober 2021 dan merupakan versi Android terbaru hingga saat ini. Android 12 diumumkan di blog Android yang diposting pada 18 Februari 2021. Pratinjau developer segera dirilis, dengan 2 pratinjau tambahan direncanakan untuk 2 bulan berikutnya. Setelah itu, 4 rilis beta bulanan direncanakan dimulai pada Mei, yang terakhir mencapai stabilitas platform pada Agustus dan ketersediaan umum segera hadir setelah itu. Pratinjau developer kedua dirilis pada 17 Maret 2021. Diikuti oleh pratinjau ketiga pada 21 April 2021. Next slide, Mas. Fondasi platform Android adalah kernel Linux. Bergantung pada kernel Linux untuk fungsionalitas dasar seperti threading dan pengelolaan memori tingkat rendah. Menggunakan kernel Linux memungkinkan Android untuk memanfaatkan fitur keamanan inti dan memungkinkan produsen perangkat untuk mengembangkan driver perangkat keras untuk kernel yang cukup dikenal. Hardware abstraction layer memberikan antarmuka standar yang mengungkap kemampuan perangkat keras perangkat rangka kerja API Java yang lebih tinggi. Hal terdiri atas beberapa modul pustaka masing-masing menetapkan antarmuka untuk komponen perangkat keras tertentu, seperti modul kamera atau Bluetooth. Ketika API perangkat kerja melakukan panggilan untuk mengakses perangkat keras, sistem Android memuat modul pustaka untuk komponen perangkat keras tersebut. Android Runtime untuk perangkat yang menjalankan Android versi 5.0 atau API level 21 atau lebih tinggi. Setiap aplikasi menjalankan proses masing-masing dengan tahap Android Runtime. Android Runtime ditulis guna menjalankan beberapa mesin virtual pada perangkat bermemori rendah dengan mengeksekusi file teks format bytecode yang dirancang khusus untuk Android yang dioptimalkan untuk footprint memori minimal. Buat rantai aplikasi bisa mengecek yang dapat berjalan pada platform Android. Beberapa fitur utama ART mencakup kompilasi mendahului waktu atau EOT dan tepat waktu IT, pengumpulan sampah yang dioptimalkan di Android 9 API level 28 dan yang lebih tinggi, konversi file format Dalvik executable atau DEX paket aplikasi menjadi kode mesin yang lebih ringkas. Dukungan debugging yang lebih baik mencakup profiler penyempelan terpisah, pengecualian diagnostik mendetail dan laporan kerusakan dan kemampuan untuk mengatur titik pantau guna memantau. Pustaka C atau checklist bawaan. Banyak komponen dan layanan sistem Android inti seperti ART dan HAL dibuat dari kode bawaan yang memerlukan pustaka bawaan yang tertulis dalam C dan checklist. Platform Android memungkinkan kerangka kerja API Java meningkatkan fungsi beberapa pustaka bawaan pada aplikasi. Misalnya, Anda dapat mengakses OpenGLS melalui kerangka kerja API OpenGL Java Android guna menambahkan dukungan untuk menggambar dan memanipulasi grafik 2D dan 3D pada aplikasi Anda. Jika Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan kode C atau checklist, Anda dapat menggunakan Android NDK untuk mengakses beberapa pustaka platform bawaan langsung dari kode asal. Next. Kerangka kerja API Java. Keseluruhan rangkaian fitur pada Android OS tersedia untuk Anda melalui API yang ditulis dalam bahasa Java. API ini aplikasi Android dengan menggunakan penggunaan komponen dan layanan sistem modular yang mencakup berikut ini. Tampilan sistem yang kaya dan luas dapat Anda gunakan untuk membuat UI aplikasi termasuk daftar isi, kotak teks, tombol, dan bahkan browser web yang dapat disematkan. Pengelola sumber daya.
memberikan akses ke sumber daya bukan kode seperti string yang dilokalkan, grafik, dan file layout. Pengelola notifikasi yang mengaktifkan semua aplikasi guna menampilkan lansiran khusus pada bila status. Pengelola aktivitas yang mengelola siklus hidup aplikasi dan memberikan backstack navigasi yang umum. Penyedia materi yang memungkinkan aplikasi mengakses data dari aplikasi lainnya, seperti aplikasi kontak atau untuk berbagi data milik sendiri. Developer memiliki akses penuh ke API, kerangka kerja yang digunakan oleh aplikasi sistem Android. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Mas Agasta. Aplikasi sistem Android dilengkapi dengan serangkaian aplikasi inti untuk email, perpesanan SMS, kalender, menjelajahi internet, kontak, dan lain-lain. Aplikasi yang disertai dengan platform tidak memiliki status khusus pada aplikasi yang pengguna ingin install. Jadi aplikasi pihak ketiga dapat menjadi browser web utama, pengelola pesan SMS, atau bahkan keyword utama. Beberapa pengecualian berlaku seperti aplikasi setting system. Aplikasi setting system berfungsi sebagai aplikasi untuk mengguna dan memberi kemampuan kunci yang dapat diakses oleh developer dari aplikasi mereka sendiri. Misalnya, jika aplikasi Anda ingin mengirimkan pesan SMS, Anda tidak perlu membangun fungsi tersebut sendiri. Anda bisa juga menjalankan aplikasi SMS mana saja yang telah diinstal guna mengirimkan pesan kepada penerima yang akan dicantumkan. Perbedaan Android 12 dan Android 11. Android 12 memiliki sejumlah fitur baru dan beberapa peningkatan sejauh ini ada 3 fitur baru yang cukup signifikan yang disematkan pada Android 12 versi developer preview yang tidak ada pada Android 11. Pengguna yang ingin mencoba Android 12 versi developer ini bisa menggunakan melalui tautan berikut. Namun, perlu diingat juga bahwa fitur yang ada pada versi developer preview ini belum final. Artinya Android 12 versi pengembangan ini masih akan membawa banyak bug. Kendati demikian, Android 12 versi pengembangan ini memberi gambaran untuk kita fitur baru apa saja yang akan dimiliki sistem operasi tersebut. Berikut ini adalah fitur-fitur atau kelebihan yang dimiliki Android 12 yang tidak ada di Android 11. Yang pertama adalah Material You. Salah satu perubahan terbesar dari Android 12 adalah desainnya. Desainnya yang kini disebut sebagai Material You, desain ini pun tidak hanya tersedia untuk perangkat Android, namun akan terlihat di berbagai layanan Google lainnya. Desain baru ini fokus terhadap warna dan kustomisasi yang memungkinkan kamu untuk memilih warna, kontras, ukuran, elemen, dan garis, dan sebagainya sesuai dengan keinginan kamu. Tema dinamis berdasarkan wallpaper. Pada dasarnya, iOS akan mengambil warna dari wallpaper yang kamu sedang gunakan. Untuk tema sistem, warna ini dilengkapi pada seluruh elemen seperti lock screen, panel, notifikasi, widget, dan bahkan aplikasi. OS ini cenderung memakai warna yang mudah dan pastel. Jika kamu tidak puas dengan warna yang dipilih oleh sistem, kamu juga dapat mengatur dan memiliki warna yang kamu inginkan. 3. Desain widget baru. Pemilihan widget telah dirombak untuk memberikan penampilan baru yang lebih enak dilihat. Widget baru dari Android 12 juga akan menyesuaikan warna sejalan dengan tema Material You. Widget juga telah diberikan beberapa API untuk meningkatkan performanya dan membantu para developer untuk memperbarui tampilan dan fungsinya. Kamu juga bisa mempersonalisasi widget yang kamu pakai agar terlihat lebih cocok di home screen. Yang keempat adalah Quick Setting. Panel Quick Setting juga telah dirembak oleh Android 12. Tombol yang kecil sekarang diganti oleh tombol persegi panjang yang lebih besar dengan sudut membulat. Perubahan ini dilakukan untuk membulatnya lebih besar, lebih mudah dibaca, dan dapat menampung lebih banyak informasi.
5 adalah scrolling screenshot. Zaman sekarang mengambil screenshot satu layar terkadang tidak cukup. Pengguna seringkali perlu men-screenshot beberapa layar, alhasil menimbulkan banyak gambar di galeri. Dengan Android 12, kamu tidak perlu lagi mengambil screenshot banyak-banyak untuk menyimpan daftar yang panjang saat menangkap. Klik saja tombol Capture More untuk menangkap layar bergulir. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Mbak Helen. Silakan Mbak Helen. Peningkatan autorotasi. Selama bertahun-tahun autorotasi ponsel, sehingga jika kamu memutar handphone, layarnya akan melakukan hal yang sama untuk Android 12 kini memperkenalkan autorotasi dengan deteksi wajah. Jadi layar HP kamu akan mendeteksi wajah kamu dan berputar jika orientasi muka kamu berubah. Dengan demikian layar tidak akan berputar jika kamu sedang berbaring miring. 7. Wi-Fi sharing. Terkadang saat teman berkunjung ke rumahmu dan meminta kata sandi Wi-Fi, kamu lupa kata sandinya. Kini di Android 12 kamu bisa menggunakan fitur Nearby Share untuk mengirim kata sandi Wi-Fi kamu secara otomatis ke ponsel orang lain. Kamu juga bisa membagikannya ke beberapa orang sekaligus. Next. Delapan. One-handed mode. Google telah menambahkan fitur one-handed mode atau mode satu tangan ke Android 12. Seperti namanya, fitur ini memudahkan kamu untuk menggunakan ponsel dengan satu tangan saja. Sebelum menggunakannya, kamu perlu mengaktifkannya di setting, sistem, gestur, dan aktifkan one-handed mode. Setelah itu, kamu tinggal swipe bagian tepi bawah layar ke bawah dan layar akan menyusut menjadi setengah. 9. Cara baru aktifkan Google Assistant. Sebelumnya, kamu perlu mengungkapkan "Oke Google" untuk menyalakan Google Assistant. Dengan Android 12, kini kamu bisa menekan tombol power dengan lama untuk meluncurkan Google Assistant. Lanjut. 10. Quick Tap. Seperti fitur Back Tap dari iOS, Google telah memperkenalkan fitur Quick Tap untuk Android 12. Dengan mengetuk bagian belakang ponsel 2 kali, kamu bisa melakukan berbagai hal seperti membuka aplikasi tertentu, screenshot, membuka Google Assistant, dan lain-lain. Kamu bisa mengaksesnya di setting, sistem, gestur. Google juga memungkinkan kamu untuk menyesuaikan sensitivitas ketukan yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur ini. 11. Privacy Dashboard. Pada Android 12 ada dashboard privasi baru di mana kamu bisa melihat izin akses dari masing-masing aplikasi dan seberapa sering aplikasi tersebut menggunakannya. Dengan fitur ini, kamu bisa memantau dan mencabut izin akses dari dashboard privasi ini. Dalam membagikan lokasi, kamu juga bisa memilih untuk membagikan perkiraan lokasi atau lokasi yang paling tepat dengan aplikasi tertentu. 12. Indikator mikrofon dan kamera. Berhubung dengan privasi, banyak dari aplikasi kita yang membutuhkan izin untuk mengakses mikrofon atau kamera. Dengan Android 12, sekarang ada indikator mikrofon atau kamera yang akan muncul di bagian kanan atas jika ada aplikasi yang sedang menggunakan atau menyalakannya. Ini merupakan fitur yang sangat berguna untuk memberitahu apakah mikrofon atau kamera sedang aktif. Lanjut. C. Contoh pemanfaatan OS Android 12. 1. Efek aktuator. Android 12 menambahkan efek ekspresif seperti tik rendah yang memanfaatkan bandwidth frekuensi yang lebih luas dari aktuator terbaru. Developer game kini dapat mengakses beberapa aktuator berbeda secara terpisah di pengontrol game untuk memberikan efek yang sama secara sinkron atau efek sentuhan yang berbeda pada beberapa aktuator. Untuk developer, sebaiknya gunakan konstanta dan primitif sebagai komponen penyusun untuk efek sentuhan
yang kaya konstanta untuk meningkatkan peristiwa UI dan alat penggabung efek haptik guna mengurutkan primitif untuk efek yang lebih kompleks. Dua, efek haptik yang digabungkan dengan audio. Aplikasi Android 12 dapat membuat respon haptik yang berasal dari sesi audio menggunakan getaran ponsel. Dengan begitu, Anda memiliki kesempatan untuk memberikan pengalaman bermain game dan mendengarkan audio yang lebih imersif. Misalnya, nada dering yang ditingkatkan via sentuhan dapat membantu mengidentifikasi penelpon, atau game pengemudi dapat menyimulasikan nuansa medan yang kasar. 3. AppSearch. Android 12 memperkenalkan AppSearch, sebuah mesin telusur di perangkat dengan performa tinggi sebagai layanan sistem. AppSearch memungkinkan aplikasi pengindeks data struktur dan penelusurinya dengan kemampuan penelusuran teks lengkap bawaan. Selain itu, AppSearch mendukung fitur penelusuran natif, seperti pengindeksan dan pengambilan yang sangat efisien, dukungan multibahasa, dan peringkat relevansi. AppSearch tersedia dalam dua ragam, indeks lokal untuk aplikasi Anda yang kompatibel dengan Android versi lama, atau indeks terpusat yang dikelola untuk seluruh sistem di Android 12. Next. 4. Mode game. Penambahan mode game pada Android 12 dengan game mode API dan intervensi mode game. Anda dapat mengoptimalkan gameplay dengan memprioritaskan karakteristik seperti performa atau masa pakai baterai berdasarkan setelan pengguna atau konfigurasi khusus game. 5. Dashboard privasi. Pada perangkat didukung yang menjalankan Android 12 atau yang lebih baru, layar dashboard privasi muncul di setelan sistem. Di layar ini, pengguna dapat mengakses layar terpisah yang muncul saat aplikasi mengakses informasi lokasi, kamera, dan mikrofon. Setiap layar menampilkan lini masa saat aplikasi yang berbeda telah mengakses jenis data tertentu. Gambar 1 menunjukkan lini masa akses data untuk informasi lokasi. Aplikasi Anda dapat memberikan alasan bagi pengguna untuk membantu mereka memahami mengapa aplikasi Anda mengakses informasi lokasi, kamera, atau mikrofon. Alasan ini dapat muncul di layar dashboard privasi yang baru, layar izin aplikasi, atau keduanya. Next. 6. Deteksi phishing di aplikasi pesan atau khusus pixel. Pada perangkat pixel yang didukung Android 12 menjalankan deteksi phishing pada pesan yang diterima di aplikasi pesan populer. Sistem menggunakan machine learning di perangkat untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Saat terdeteksi, sistem akan menampilkan overlay keamanan di atas UI aplikasi pesan untuk memperingatkan pengguna. Misalnya, deteksi phishing dapat memperingatkan pengguna tentang potensi risiko berikut. 1. Permintaan yang mencurigakan seperti mengirim kode, uang, atau sejenisnya. 2. URL tidak terpercaya. 3. Lampiran berbahaya. 4. Link ke aplikasi berbahaya. Selain memperingatkan pengguna, overlay juga memungkinkan pengguna melaporkan pesan yang mencurigakan dan memberikan masukan tentang peringatan yang dikeluarkan oleh sistem. Next. 7. Ekstensi vendor kamera. 2. Banyak partner produsen perangkat kami telah membuat efek kamera custom seperti bokeh, HDR, mode malam, dan lain-lain yang mereka inginkan agar digunakan aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang berbeda di perangkat mereka.
Library kamera sudah mendukung efek custom ini melalui kumpulan ekstensi vendor di Android 12. Ekstensi vendor yang sama ini kini langsung ditampilkan di platform 8, mengaktifkan layar non-aktif untuk pembayaran NFC. Pada aplikasi yang menargetkan Android 12 dan lebih tinggi, Anda dapat mengaktifkan pembayaran NFC tanpa mengaktifkan layar perangkat dengan menyetel Require David Screen On ke Files. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang pembayaran NFC dengan layar nonaktif untuk terkunci, lihat perilaku layar nonaktif dan layar kunci. 9. Berbagai URL terbaru atau khusus Pixel. Pada perangkat Pixel, pengguna kini dapat berbagi link ke konten web yang baru-baru ini dilihat langsung dari layar terbaru. Setelah mengunjungi konten dalam aplikasi, pengguna dapat menggeser ke layar terbaru dan menemukan aplikasi tempat mereka melihat konten, lalu mengetuk tombol link untuk menyalin atau membagikan URL. Kesimpulan, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat pintar layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Pada awalnya Android dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google. Android telah berkembang dari masa ke masa dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Sebagai contoh Android 12, pada versi ini Android meningkatkan beberapa fitur unggulannya seperti Material U, tema dinamis, desain widget baru, quick setting, scrolling screenshot, peningkatan auto rotate, Wi-Fi sharing, one-handed mode, cara baru pengaktifan Google Assistant, quick tap, privacy dashboard, dan indikator mikrofon dan kamera jika dinyalakan. Perubahan itu cukup berdampak bagi usernya. Pengalaman multitasking akan semakin menarik dengan tampilan baru Android 12. Namun seperti pendahulunya, Android 12 tidaklah sempurna. Masih sering terdapat bug pada update versi terbarunya, namun masalah itu akan terselesaikan seiring berjalannya waktu dan penyesuaian oleh developer. Next, Mas. Saran. Perkembangan Android 12 memang sangat pesat dengan ditambahkannya fitur-fitur yang menarik dan tampilan baru yang membuat usernya tidak bosan-bosan dalam mengaksesnya. Sayangnya tidak semua smartphone berbasis Android mendapatkan update tersebut. Hanya smartphone terbaru dan smartphone yang masih memiliki chipset mumpuni yang dapat mengakses dan menerima update versi Android 12. Selain itu, sebagian fitur pada Android 12 hanya dapat diakses pada perangkat Google Pixel, sehingga banyak dari user Android biasa yang tidak dapat menikmati keistimewaan Android 12. Kami harap untuk versi selanjutnya berikanlah pemerataan fitur-fitur yang ada, karena pada dasarnya semua adalah operasi sistem yang sama yaitu Android. Jadi seharusnya tidak terlalu dibedakan antara merek-merek smartphone yang ada. Dan kami harap tidak hanya smartphone terbaru yang mendapat update Android 12, karena pada kenyataannya banyak smartphone yang masih mampu mengakses Android 12, namun tidak diberikan update resmi Android 12 dari developer. Ya, mungkin segitu saja dari kelompok 3. Bila ada salah kata atau materi yang kurang lengkap tentang perkembangan teknologi pada mobile dengan tema OS Android 12, kami mohon maaf. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.